Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan yang pembahasan review yang dulu belum selesai, yaitu review pedagogik keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk P3K Guru SD tahun 2021. Review ini dari seri belajar guru P3K yang ada di SIM PKB. Bagi Anda yang ingin bergabung di grup belajar, link grupnya untuk WA maupun Telegram ada di deskripsi video ini. Dan yang baru mampir jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update soal tentang P3K maupun CPNS yang terbaru. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soal yang pertama. Strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah, ini jawabannya, tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pembahasannya karena pengembangan pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skill atau HOTS merupakan program yang dikembangkan sebagai upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen GTK dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Jadi pada abad ke-21 ini memang tuntutan negara kita untuk mengejar negara-negara maju, kita harus menggunakan atau melakukan aktivitas keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi mau tidak mau itu tuntutan perkembangan zaman. Jadi yang jawabannya yang tepat adalah tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Tentunya juga bisa melalui tahapan. Kalau pada semuanya tidak bisa, jadi bisa melakukan tahapan-tahapan, tetapi tetap harus melakukan aktivitas keterampilan berpikir tingkat tinggi, karena kalau tidak dibiasakan itu juga akan merasa sulit. Soal nomor 2, rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah, yaitu menelaah hubungan antar komponen ekosistem. Nah, ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis itu artinya penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau sebab musabab duduk perkaranya. Di sini yang menjelaskan ini tentunya kan tidak sampai penyelidikan, menggeneralisasi juga seperti itu, menyebutkan itu tarafnya hanya pemahaman saja. Sedangkan menelaah itu artinya adalah mempelajari, menyelidik, mengkaji, memeriksa, menilik. Jadi yang rumusan indikator yang sesuai dengan menganalisis ini adalah menelaah. Soal nomor 3, contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah, ini jawabannya adalah membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. Kalau dilihat di sini, membandingkan ini dalam tabel taksonomi Bloom ini berada pada C5, yaitu tarafnya evaluasi, membandingkan. Sedangkan membaca, mencatat, melihat itu tarafnya masih C1, pengetahuan. Jadi yang berpikir tingkat tinggi itu semakin tabelnya semakin ke kanan, maka keterampilan berpikir tingkat tingginya semakin tinggi juga. Jadi yang paling tinggi adalah C6, yaitu kreasi. Ini merupakan tabel taksonomi Bloom. Nomor 4, pada KD membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Pengembangan materi pengayaan pada KD tersebut adalah, pengayaan itu berarti sudah tingkatnya lebih tinggi dari pembelajaran biasa. Di sini jawaban saya menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian. Kalau menyebutkan ini tidak mungkin karena C1 pengetahuan. Menjelaskan juga seperti itu, pengetahuan, tidak cocok untuk materi pengayaan. Mengapa jawabannya tidak membandingkan C5? Padahal C5, sedangkan menganalisis itu hanya C4. Alasannya di sini karena di sini bisa dilihat beberapa jenis makhluk hidup, siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Sedangkan yang membandingkan tadi hanya hidup satu, membandingkan siklus makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Ini kurang lengkap, lebih lengkap yang B, menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestariannya.
karena KD-nya kan sesuai itu. Kalau yang D tadi hanya membandingkan siklus makhluk hidup saja. Jadi jawabannya adalah yang menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian. Soal nomor 5, manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan indikator pengayaan dari kompetensi dasar menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan kesatuan bangsa? Jawabannya adalah membandingkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Ini kata kerja menjelaskan hanya tarafnya pengetahuan, mengklasifikasikan itu aplikasi, merasionalkan analisis, tapi yang paling tinggi adalah membandingkan C5 yaitu pada taraf evaluasi. Jadi jawabannya adalah membandingkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Soal nomor 6, perhatikan pernyataan berikut. Mudah beradaptasi dan mampu mengelola kompleksitas, keingintahuan, kreativitas, dan pengambilan risiko, berpikir tingkat tinggi, dan alasan yang masuk akal. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari sebagai bagian dari keterampilan abad ke-21, yaitu yang inventive thinking. Ini keterampilan abad ke-21 ada 4. Yang pertama digital age literacy, inventive thinking atau berpikir inventif, effective communication atau komunikasi yang efektif, dan high productivity atau produktivitas tinggi. Nah ini ciri-cirinya. Nah, tadi yang inventive thinking tadi adaptability dan kemampuan untuk mengelola kompleksitas, keingintahuan, kreativitas, dan pengambilan risiko, berpikir tingkat tinggi, dan alasan yang masuk akal. Jadi jawabannya adalah berpikir inventif. Soal terakhir, salah satu proses kognitif adalah menganalisis yang maknanya adalah memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian. Nah, ini dalam KBBI tadi analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Jadi lebih tepatnya memecah materi ke dalam bagian-bagian kecil itu karena kan salah satu dalam penyelidikan dan menentukan bagaimana bagian itu terhubungkan antar bagian. Jadi sesuai dengan pengertiannya KBBI. Cukup sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk pembahasan tryout maupun yang lain ada di dua video ini. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.